Kita telah menghatamkan kitab Ihya Ulumuddin, salah satu kitab karya Al-Imamul Ghazali, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini seorang ulama aulia yang sangat luar biasa, karena termasuk salah satu ulama yang dibanggakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mungkin pernah mendengar hadisnya Rasulullah, ulama ummati ka'anbiya Bani Israel. Ulama umatku seperti nabi dari Bani Israel, katanya Rasulullah. Pernyataan Rasulullah ini mungkin kurang enak didengar oleh para nabi dari Bani Israel, karena hampir semua nabi atau rasul itu dari Bani Israel. Lah, kayak diremehkan. Kok pangkatnya disamakan dengan ulama dari umatnya Nabi? Berarti kalau dengan Nabi Muhammad sudah sangat beda, jelas memang. Kalau para nabi, para rasul dengan Nabi Muhammad, masih Nabi Muhammad lebih mulia dan lebih istimewa. Bukan hanya lebih mulia dan istimewa untuk para nabi atau para rasul, tapi semua makhluknya Allah. Lah, ulama umatnya ini disejajarkan oleh Rasulullah seperti Nabi Bani Israel. Hanya saja perbedaannya, kalau Nabi atau Rasul itu mendapatkan wahyu, sedangkan ulama tidak mendapatkan wahyu. Sehingga Nabi Musa pernah diceritakan ada seseorang yang bermimpi. Dalam mimpinya melihat para nabi ngumpul. Di antaranya Nabi Muhammad, Nabi Musa. Nah, dalam perkumpulan ini Nabi Muhammad ditegur oleh Nabi Musa. Wahai Muhammad, aku mendengarkan engkau berkata bahwa ulama umatmu seperti Nabi Bani Israel. Nabi dari Bani Israel. Katanya Rasulullah, iya benar. Nabi Musa ingin tahu buktinya. Buktinya mana? Karena kalau ngomong tok, siapa yang nggak bisa? Orang gila bisa ngomong, aku bisa ngatur negeri ini. Tapi untuk membuktikan, ya nggak bisa wong gendeng. Aku bisa ngobati sakit gigi. Tukang las misalnya, ngomong tok, tapi buktikan. Masa ambil las ngobati ini? Ya enggak ngobati, mata ini sing yo. Nah, Nabi Musa ingin buktinya. Lalu Nabi Muhammad saat itu mencari Imam Ghazali. Aina al-Ghazali? Mana Ghazali? Padahal kalau dihitung-hitung ulama dari umatnya Nabi Muhammad saat itu yang mungkin usianya di atasnya Imam Ghazali ada. Yang hidup sebelum Imam Ghazali yang hebat-hebat seperti Imam Abu Hanifah ada. Tapi saat itu yang dicari oleh Rasulullah Imam Ghazali.
maju dalam mimpi seseorang tersebut. Yang mimpi bukan orang biasa, bukan seperti kita yang mimpi. Aulia juga yang mimpi, orang istimewa juga. Maju Imam Ghazali. Ini hanya sama Nabi Musa ditanya, Masmuk, siapa namamu? Dijawab, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Nabi Musa jawab Imam Ghazali. Kata Nabi Musa, aku ini tanya namamu. Kenapa engkau jawab namamu, nama ayahmu, serta nama kakekmu? Yang ditanya kan namanya saja, bukan ditanya nama dia dan nama ayahnya, apalagi kakeknya. Namamu. Dijawab namanya, nama ayahnya dan nama kakeknya. Karena Imam Ghazali mau jawab, nggak enak. Karena yang bertanya ini adalah Nabi, Rasul yang memiliki gelar Kalimullah. Nanti takut kurang ajar, takut nggak adab. Karena kalau nggak adab, ilmu itu buyar semuanya. Walaupun dia hafal semua kitab, faham semua pelajaran, nggak ada adab, hilang semuanya. Makanya ilmu anak sekarang ini banyak yang tidak manfaat karena itu. Kenapa? Sudah mulai kurang ajar sama gurunya. Menganggap dirinya sudah ngerti, mulai kurang ajar. Menganggap dirinya sudah bisa punya murid, mulai kurang ajar. Terkadang malah melupakan gurunya. Melupakan gurunya, walaupun guru yang pernah ngajari alif ba ta itu sudah dilupakan. Imam Ali bin Abi Thalib yang dijadikan oleh Rasulullah pintu daripada kota ilmu mengatakan, aku siap menjadi budak orang yang mengajari aku sekalipun satu huruf. Budak, bukan pelayan. Kalau pelayan hartanya dia. Kalau budak nggak punya harta, hartanya dia itu hartanya majikannya, dia nggak punya apapun. Dilupakan. Apalagi kalau misalnya sudah mondok, apalagi sampai ke luar negeri pulang, melupakan. Misalkan sehat, podo. Apalagi kalau misalnya orang banyak lebih merespon dia, tambah tidak dilirik ustadznya. Buyar dengan tanpa ada adab. Lah Imam Ghazali adab orangnya. Sekalipun dibanggakan tapi beradab, berakhlak. Mau jawab gak berani. Ngelihat Rasulullah. Rasulullah paham. Imam Ghazali ini minta izin untuk menjawab. Katanya Rasulullah, ajib, jawab. Disuruh jawab sama Rasulullah, dijawab. Katanya Imam Ghazali, bukankah Allah di dalam ayat Al-Quran bertanya kepada engkau apa yang ada di tanganmu? Diceritakan oleh Allah dalam ayat Al-Quran, surat Maryam. Apa yang ada di tanganmu? Allah berkata kepada Nabi Musa. Dijawab sama Nabi Musa di situ. Hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liha fiha ma'arib ukhra. Engkau menjawab, tongkatku aku gunakan untuk ini, untuk itu dan yang lain sebagainya. Padahal yang ditanya apa yang ada di tangan kananmu, tapi engkau menjawab tongkatku untuk ini, untuk itu. Kenapa? Terdiam Nabi Musa. Lalu Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Muhammad, sadaqtah, benar. Ulama ummatik ka'anbiya Bani Israel. Ulama umatmu seperti Nabi daripada Bani Israel.
Lah ini Ihya ini di antara karangan beliau. Banyak karangan beliau, tidak sedikit, banyak. Walaupun kalau dilihat dari segi usia dengan karangan itu tidak masuk. Ini Ihya 4 juz. Lah sedangkan yang dikarang di dalamnya itu ilmu yang cukup luas dan dalam. Untuk mencatatnya, untuk merangkumnya itu butuh waktu. Orang kalau mau nulis buku itu kan tidak bisa 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan. Kecuali fokus meninggalkan segalanya mungkin bisa dihabiskan dalam waktu 1 tahun. Lah sedangkan beliau ada ngajar, ada dakwah dan yang lain sebagainya. Butuh waktu bertahun-tahun. Tapi dengan usianya 45 tahun atau 54 tahun. 55 tahun. Sedangkan karangannya banyak. Dan karangannya hampir semuanya dibaca dan manfaat. Hampir semuanya dibaca dan manfaat. Karena itu kalau orang tidak menelaah, tidak membaca kitabnya Imam Ghazali itu sangat rugi. Terkadang kitabnya beliau ini nggak perlu difahami, sudah memberikan sesuatu yang istimewa dalam kehidupan kita. Seperti Ihya ini nggak perlu kita pahami, mau cotok dapat, baca tok dulu dapat. Nanti akan kita jelaskan beberapa kemuliaan atau keistimewaan daripada kitab Ihya. Ada beberapa yang memang perlu diamalkan dari kitabnya, seperti Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah kita perlu membacanya, perlu memahaminya serta mengamalkan. Beda dengan Ihya. Kalau Bidayah perlu diamalkan. Karena apa? Bidayah dikarang oleh beliau amalan dalam 1 hari. Jadi dari bangun tidur apa yang kita lakukan itu disampaikan oleh beliau sesuai daripada tuntunan Rasulullah. Kita bangun tidur, kebanyakan orang ini, umumnya orang bangun tidur itu ke kamar mandi. Dari kamar mandi, sholat. Dari sholat, ada yang tidur lagi, ada yang makan, ada yang kerja. Tapi di situ diajarkan, loh kalau bangun tidur malam ini, bangun tidur malam, kamar mandi. Sebelum ke kamar mandi kita bangun diajarkan doanya. Ini loh doanya. Nah doanya sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian setelah itu ke kamar mandi diajarkan adab masuk kamar mandi, keluar masuknya. Kemudian apa yang harus kita lakukan saat berada di dalam kamar mandi, caranya istinja, kemudian keluar dari kamar mandi. Setelah itu salat subuh. Dianjurkan kalau bisa bangun sebelum subuh. Kalau enggak ya subuh, kemudian salat sunnah fajar di rumah, baru berangkat ke masjid atau musola. Diajarkan itu. Habis salat subuh dianjurkan zikir sebelum subuh, kemudian setelah subuh dianjurkan untuk melakukan 4 hal. Zikir, doa, ilmu, dan juga berfikir, tafakkur sampai terbitnya matahari. Kemudian salat 2 rakaat isyraq atau duha. Kemudian ada waktu kosong antara itu sampai tergelincirnya matahari. Apa yang dianjurkan? Itu dijelaskan sama Imam Ghazali. Kemudian datang waktunya zuhur sampai ini sampai malam sampai tidur lagi. Nah itu perlu diamalkan. Lah kalau kita mengamalkan kita akan mendapatkan kemuliaan. Dikatakan oleh para ulama, in aradtal hidayah fa'mal ma fil bidayah. Kalau kamu ingin mendapatkan hidayah dari Allah, maka amalkan apa yang ada di dalam kitab Bidayah. Karena itu di kota Tarim khususnya adat mereka itu anak-anak tidak boleh memakai jubah atau imamah kecuali mengamalkan apa yang ada dalam kitab Bidayah. Ngamalkan apa yang ada dalam kitab Bidayah baru boleh. Kalau enggak boleh.
nggak boleh. Jadi bukan asal-asalan, walaupun sunnah, imamah itu sunnah. Kita sholat pakai imamah sunnah, boleh siapapun, sunnah. Tapi mereka kalaupun ini imamah sunnah, tapi mereka mau makainya itu dengan, apalagi kalau mau pakai terus menerus, itu harus mereka memiliki syarat-syarat tersendiri untuk memuliakan kesunahannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantara kitabnya Imam Ghazali. Lah, karena kita menghatamkan Ihya, kita akan menyebutkan beberapa keistimewaannya ini. Ihya. Karena itu kitab Ihya ini tidak ditinggalkan oleh ulama salaf atau ulama yang mengamalkan ilmunya tidak akan mungkin meninggalkan kitabnya Imam Ghazali secara keseluruhan, khususnya Ihya. Beda dengan ulama ini. Kalau ulama ini kurang tertarik dengan kitabnya Imam Ghazali, kurang respect dengan kitabnya Imam Ghazali, lebih-lebih Ihya. Tapi kalau ulama akhirat, ulama yang mengamalkan ilmunya, yang tidak hasrat dengan dunia, yang tidak tertarik dengan dunia, gemar dan senang dengan kitabnya Imam Ghazali, khususnya Ihya. Khususnya Ihya. Ada beberapa perkataan daripada para ulama tentang Ihya ini. Di antaranya, ini banyak, tapi nggak akan mungkin saya sebutkan semuanya. Hanya untuk memberikan motivasi agar kita, atau support agar kita ini terus mau membaca Ihya, menelaah Ihya. Tapi kan nggak mungkin iso, karena nggak ada yang mondok. Yang mondok pun belum tuh bisa, apalagi yang mondok gagal mondok, apalagi yang gagal mondok, tidak mungkin iso, salah kabeh tambah ngawur. Lah ada majelis Ihya, punya waktu itu sempatkan, luangkan, berikan waktu kita untuk itu. Berikan, walaupun misalnya saya kalau sip malam tidak bisa, atau kalau sip pagi tidak bisa, kamu bisanya kapan? Ya kalau sip siang, yo berarti kan isok kan melu. Eman, karena Ihya ini tidak ditinggalkan oleh masalah. Karena itu kalau kita keliling dari barat sampai ke timur, mau baik yang di dalam negeri ataupun luar negeri, mereka yang mengikuti ulama salaf nggak mungkin meninggalkan bacaan Ihya, nggak mungkin, dimanapun itu, dimanapun. Kalau kita mau urut aja, seperti yang kita kenal di tempatnya Abu Bakar Ngersi, Abu Bakar bin Muhammad, ada setiap pagi bacaan kitab Ihya, dan dihatamkan ketika malam haul Ngersi. Kemudian di Bangil, di tempatnya Abu Bakar bin Husain As-Segaf, setiap pagi dibaca Ihya. Bahkan setiap hari Kamis sebagian yang dibaca itu dijelaskan, diterangkan. Kemudian di Pasuruan, tempatnya Habib Ja'far bin Syekhan As-Segaf, atau yang sekarang tempatnya Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, setiap pagi dibaca dan sebagian dijelaskan dan diterangkan. Dan dihatamkan setiap Syawal, setiap Syawal hari Sabtu bersamaan dengan haulnya Aba beliau Abdul Qadir bin Husain As-Segaf. Nggak ditinggalkan, dibaca. Kenapa? Memang ini kitab istimewa ini. Begitu istimewanya orang yang sudah mati, kalau misalnya mereka dihidupkan lagi oleh Allah, niscaya akan memerintahkan orang-orang yang hidup untuk membaca, menelaah kitab Ihya. Bayangkan, lau ba'atsallahu al-mauta lamma awsal ahya illa bima fil Ihya. Dikatakan apa? Kalau misalnya, kalau
kalau Allah menghidupkan atau membangkitkan orang-orang yang telah mati untuk memberikan wasiat mereka orang-orang yang hidup, tugasnya cuma satu. Allah menghidupkan tugasnya satu, wasiatono atau wasiati orang-orang yang hidup. Dibangkitkan sama Allah untuk mewasiati orang-orang yang hidup. Apa yang akan mereka wasiatkan? Wow, jangan ini, jangan itu, enggak. Mereka akan mewasiatkan apa? Amalkan apa yang ada di dalam kitab Ihya. Sepakat semuanya seperti itu. Kenapa? Begitu istimewanya kitab Ihya. Bahkan di antara mereka juga berkata apa? Seperti yang dikatakan oleh Syekh Abu Muhammad Al-Kazurini. Beliau mengatakan, "Lau muhyat jami'al ulum lastakhrastu minal ihya." Kalau misalnya semua ilmu dihapus atau terhapus, anggap ada di dalam memori, kena virus, hilang semuanya, katanya beliau, niscaya akan aku bisa kembalikan semua ilmu yang hilang tadi itu lewat ihya. Dari ihya bisa dikembalikan semuanya ilmu. Dari ihya bisa mengembalikan ilmu-ilmu yang hilang. Ilmu-ilmu yang hilang. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus, Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus, beliau berkata, Pak, makastu sinin utali'u kitab al-ihya kulla faslin wa harfin minhu wa uawiduhu wa atatabbaruhu fayadhar li minhu fi kulli yawm ulum wa asrar azimah. Katanya beliau, bertahun-tahun aku menelaah kitab Ihya per fasal, bahkan per huruf. Aku ulangi, aku tadabburi. Dari itu setiap hari aku mendapatkan ilmu dan sir yang sangat hebat. Bukan seminggu sekali, setiap hari membaca, mentadabburi, setiap hari itu pula mendapatkan ilmu dan sir yang sangat hebat, yang berbeda dari apa yang didapatkan kemarin. Wa mafhumat azizah ghairal lati qablaha, dan kefahaman yang sangat mulia yang tidak sama dengan yang sebelumnya. Dan Al-Habib Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maladawile berkata, man lam yagra'il ihya laisa lahu haya atau ma fihi haya. Orang kalau enggak baca kitab Ihya enggak punya malu. Enggak baca kitab Ihya enggak punya malu. Dan kitab Ihya ini memiliki pengaruh yang sangat kuat bagi orang-orang yang beriman, baik untuk menyembuhkan penyakit zahir maupun batin. Sehingga dikatakan oleh para ulama, innama tasfil alil kutub al-Ghazali li'annaha dawa min amradil gulub wa man arada an yasihha qalba falyudawim ala qiraatiha. Kitab-kitabnya Imam Ghazali itu obat untuk penyakit hati, dan siapa yang ingin hatinya sehat maka hendaknya melazimi membaca kitabnya Imam Ghazali. Wah, saya tidak paham, tidak apa-apa, tidak paham, mau contoh. Saya mau tanya, kita ini minum obat, tahu obat itu isinya apa? Hah? Kandungannya apa? Tidak tahu, kita beli, kita minum, wis. Lah, siapa yang ngasih? Dokter.
Siapa yang paham berarti? Dokternya apa kita? Dokternya yang ngerti. Lah Imam Ghazali itu dokter kita. Wis wocoan ibarat obat maka minuman waras kon. Sembuh. Imam Ghazali itu adalah dokter. Makanya Al-Habib Abdullah Haddad di dalam qasidahnya yang tadi dibaca, ya, Imam Al-Habib Abdullah Haddad mengatakan apa? Muallifuhu ustadzuna wa tabibuna. Pengarangnya, yaitu pengarang kitab Ihya, adalah guru kita dan dokter kita. Nggak perlu kita paham, bisa sembuh penyakit yang ada dalam diri kita, bisa sembuh. Seperti obat tadi kita minum, pokoknya apa jadi dokter lah. Dokternya Imam Ghazali, kita ini pasien. Wes rungok notok waras kon. Ibarat obat kita minum. Makanya, ya, kita punya waktu, bukan nggak punya waktu, tapi mungkin males atau merasa jauh yang membuat dan menghalangi kita untuk mendengarkan apa yang ada dalam kitab Ihya. Ya, karena itu minimal yang nggak bisa hadir ya dengarkan radio MAFM setiap pagi, ya, selain hari Jumat atau Ahad itu biasanya ya, jam 7 kurang ya, ada pembahasan sedikit dari kitab Ihya, ya, pembahasan sedikit daripada kitab Ihya, atau ya korban paketan lihat di YouTube, atau juga datang hadir dari jam 6 sampai jam setengah 8. Oh enggak bisa sampai setengah 8 saya, karena saya jam 8 kerja. Ya wes melu setengah jam atau 45 menit pulang duluan, enggak dilarang, bukan sekolahan soalnya. Kalau sekolahan mulai sak marine. Nah, tapi kalau di Ihya enggak harus sak marine. Ya, pengajian sekarang katanya mulai di sini enggak apa-apa. Ya, daripada enggak melu bas. Apalagi kalau sekarang mulai di sini enggak apa-apa, ya enggak untuk mangan berarti. Ya. Lek sampai buyar itu mangan kan gitu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya, mendekatkan kita dengan orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik yang dapat membimbing kehidupan kita untuk menjadi lebih baik lagi dan lebih meningkat lagi dan menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga dan yang lain sebagainya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi. Alhamdulillahirabbil alamin.